Baik, Pak Dani, terima kasih atas kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi tadi sudah dikenalkan sama Bapak Dani tentang apa itu rutin akademi. Dan tadi sudah dikenalkan juga nama saya. Eh, saya lihat beberapa chat ya di grup. Itu sudah sangat antusias ya. Ini pesertanya 100 lebih, tapi ini yang masuk di Zoom baru 76. Mungkin terkendala masih dalam perjalanan atau apa ya, kita sambil tunggu. Bapak Ibu mungkin sudah ada beberapa yang kenal sama saya atau teman-teman. Jadi nanti kita akan mulai pelatihan pembuatan faktur pajak. Jadi nanti di sini selama 1 jam kurang lebih kita akan diskusi bagaimana membuat faktur pajak mulai membuat sampai melaporkan. Ini sangat singkat sekali, hanya 1 jam. Biasanya saya menjelaskan tentang pembuatan ini dan materi PPN di kelas itu 3 kali pertemuan. Satu pertemuannya 2,5 jam, biasanya butuh waktu 7 jam setengah. Ini kita hanya dikasih waktu 1 jam ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan yang penting-penting aja terkait tentang PPN dan pembuatan faktur pajak. Oke ya, saya langsung kita mulai. Iki kok ono apa kelas iku apa maksudnya? PPT saya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu semua. Sudah, Pak. Oke, baik. Materi ini sudah saya share ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membaca sekilas dan studi kasusnya juga sudah di-share oleh admin dan ada tadi saya lihat beberapa ada yang sudah mengerjakan pembuatan faktur pajak dan tadi saya minta untuk menghapus semua. Jadi nanti kita mulai awal lagi supaya nanti Bapak Ibu semua bisa membuat pelatihan ini menjadi asik, bagaimana membuat dari awal sampai melaporkannya. Undang-undang yang menjelaskan tentang faktur pajak ini yang terakhir update adalah tahun 2022. Nanti kita akan diskusi terkait 4 hal ini. Yang pertama, definisi PPN dulu. Ya, kalau kita bicara tentang faktur pajak, kita akan membicarakan tentang PPN atau biasa disebut dengan pajak pertambahan nilai. Terus siapa yang wajib membuat PPN, membuat faktur pajaknya, dan ini yang paling penting, saat kapan kita harus membuat faktur pajak. Terus yang kedua, kita akan menghitung DPP dan PPN-nya. Kemudian yang ketiga ini NSFP-nya, kode-kodenya juga sangat penting untuk menentukan berapa pajak yang harus kita pungut. Dan yang keempat nanti kita akan langsung simulasikan pembuatan faktur pajaknya. Ya, jadi ini dalam definisi umum dulu, PPN ini adalah pertambahan nilai ya yang timbul akibat adanya perdagangan baik barang maupun jasa dari pedagang ke konsumen. Jadi ini definisi umum dulu. Jadi setiap penyerahan barang atau jasa pasti akan dikenakan PPN. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini akan nanti tahu tidak semua penyerahan barang dan jasa juga akan dikenakan PPN. Terus siapa yang wajib mengungut PPN itu? Ini ya, ada beberapa yang wajib mengungut PPN adalah pengusaha baik OP atau badan yang omsetnya dalam 1 tahun itu melebihi 4,8 M. Ya, jadi yang omset baik OP atau badan yang setahunnya melebihi 4,8 M wajib dikukuhkan sebagai PKP. Apa itu PKP?
pengusaha kena pajak. Ya, jadi pengusaha kena pajak itu nanti wajib kalau melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa, wajib membuat faktur pajak. Di sini saat kapan? Saat ada penyerahan BKP atau barang kena pajak, kemudian jasa kena pajak, terus yang kegiatan berhubungan sama ekspor. Ya, jadi di sini nanti PKP kalau melakukan kegiatan baik barang maupun jasa ataupun ekspor wajib membuat faktur pajak. Ya, terus kemudian faktur pajak itu dibuat saat kapan? Yang pertama, saat penyerahan BKP atau JKP. Jadi saat barang diserahkan ke konsumen itu wajib dibuatkan meskipun belum lunas. Ya, jadi kalau ada penjual yang menyerahkan barang kena pajak atau jasanya, wajib membuat faktur pajak meskipun belum lunas. Dan faktur pajak ini juga wajib dikasihkan ke konsumen. Tidak harus menunggu lunas dulu. Terus yang kedua, saat ada penerimaan uang atau pembayaran dari konsumen. Ini terjadi kalau ada DP dulu, ya. Jadi baik DP atau pelunasan yang diserahkan oleh konsumen ke penjual tadi, meskipun barangnya belum diserahkan, juga wajib dibuatkan faktur pajak. Misalkan barangnya diserahkan bulan Agustus nanti, tapi pembelinya ngasih uang DP atau pelunasannya bulan 7 ini. Jadi PKP wajib membuat faktur pajaknya bulan 7 ini. Ya. Beda sama yang atas. Yang atas itu barangnya diserahkan bulan ini, pelunasannya juga bulan bulan depan, ya, atau bulan ini tapi lebih dulu penyerahan barangnya. Jadi kita lihat dulu mana yang lebih dulu barang diserahkan atau uang kita dapatkan dulu. Ya, kuncinya di sini. Terus yang ketiga, saat ada termin. Termin ini dalam hal ada pekerjaan yang diselesaikan bertahap-tahap. Misalkan kontraktor ada DP, ada penyelesaian kalau sudah seperti ini 30%. Ya, jadi saat adanya termin itu PKP wajib membuat faktur pajak. Yang keempat, saat adanya ekspor. Jadi kalau pengusaha itu melakukan ekspor barang maupun jasa, itu juga wajib membuat faktur pajak juga. Yang kelima, saat lain-lain nanti yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan khususnya PPN. Ya, dari sini nanti kita sudah tahu siapa yang wajib membuat faktur pajak itu, yaitu PKP yang omsetnya di atas 4,8 M. Pertanyaannya, apakah boleh kalau ada pengusaha kena pajak, pengusaha yang omsetnya sebelum 4,8 wajib PKP? Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau jawab, kita sambil diskusi. Tadi kan yang wajib kan di atas 4,8. Pertanyaan saya, apakah boleh pengusaha yang omsetnya belum mencapai 4,8 tapi mengajukan sebagai PKP supaya nanti kalau ada transaksi wajib membuat faktur pajak. Jadi Bapak Ibu teman-teman ada yang mau menjawab? Boleh banget Pak. Ya, dengan sebutkan namanya, dengan Ibu siapa tadi atau Mbak? Risma. Ya, Boleh banget Pak. boleh banget ya. Iya, Ya, mengajukan PKP. Ya, jadi kalau omsetnya belum mencapai 4,8, pengusaha itu baik OP atau badan boleh, ya. Jadi tidak wajib, tapi boleh mengajukan sebagai PKP meskipun omsetnya belum mencapai 4,8, ya. Jadi kuncinya yang wajib itu yang di atas 4,8. Kalau di bawah boleh, berarti belum wajib, ya. Sunnah berarti ya. Baik ya, saya lanjutkan. Kemudian
Ya, ini tadi kita sudah tahu siapa yang wajib membuat, kemudian saat kapan. Ini saya jelasin dulu mekanisme apa itu sih mekanisme PKPM. Jadi dalam PPN itu ada yang disebut dengan PK atau kita biasanya nyebutnya pajak keluaran atau PM, pajak masukan. Ya, jadi kalau kita jual, kita buat pajak keluaran. Kalau kita pembeli, kita dapat pajak masukan. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan ini PPN akan diatur melalui sistem faktur ya. Jadi setiap ada transaksi penyerahan BKP yang seperti yang saya jelasin tadi wajib membuat faktur pajak. Kemudian faktur pajak ini sebagai apa? Sebagai bukti PKP itu mungut PPN dari pembeli. Jadi kalau kita dipungut oleh penjual, kalau kita sebagai pembeli dipungut PPN oleh penjual, penjual itu wajib membuat faktur pajak dan kita juga wajib minta faktur pajaknya. Ya, jadi PK itu yang buat itu penjual, kalau PM itu yang membuat atau yang merupakan bukti pajak yang sudah dibayarkan oleh pembelinya. Ya, kemudian ini kalau sebagai PKP kita ngitung dalam melakukan transaksi selama 1 bulan kita nanti mengakumulasi berapa total PK dan PM. Jadi PK itu dari penjualan yang kita lakukan dikurangi sama PM atas transaksi pembelian yang kita lakukan. Jadi nanti selisihnya itu kalau posisinya positif berarti ada yang kurang dibayarkan. Kalau yang LB berarti lebih dibayarkan. Kemudian bagaimana kita ngitung tarif PPN itu ada sebelum tahun 2022 April itu 10%, kemudian mulai April tahun 2022 meningkat menjadi 11%, dan nanti paling lambat awal tahun 2025 naik menjadi 12%. Kemudian yang kedua, PPN ekspor tadi itu juga ada tarifnya, cuma tarifnya 0%. Terus yang ketiga ada yang disebut dengan PPN BM. PPN BM ini untuk yang barang mewah. Ya, ini saya ilustrasikan dulu sistem PKPM tadi ya. Jadi dari pabrik itu kan menyerahkan barang kena pajak ke pedagang, kemudian dengan harga jual 1 juta ya. Kemudian pabrik itu akan mengut PPN 11% dikalikan 1 juta tadi kan. Jadi PPN itu tarifnya 11% dikalikan DPP. DPP itu harga jual. Jadi PPN-nya yang dipungut 110.000. 110.000 merupakan PK-nya ya. Kemudian dari pedagang tadi akan dijual lagi ke pedagang eceran. Harga belinya kan tadi belinya kan 1 juta. Kemudian pedagang besar tadi akan menilai tambah dijual dengan harga 1.300.000 sehingga pedagang besar tadi akan mengut PPN 143.000 ya. Maaf ya itu PPN-nya salah tulis itu 11%. Ya, ini juga 110 yang PK atas ini ya. Kemudian yang pedagang eceran tadi dijual lagi ke konsumen ya, dijual dengan harga berapa? Harganya 1.500.000. Jadi PPN yang dikenakan 165.000. Jadi transaksi ini baik pabrik cuma dapat PK, pedagang besarnya dapat PK dan PM, pedagang eceran dapat PK dan PM, konsumennya dapat PM aja. Dari sini nanti kita bisa ngitung berapa PPN yang terutang, baik PK, baik pabrik, baik pedagang besar, baik pedagang eceran. Kalau konsumen tidak terutang nanti sudah diberikan ke pedagang eceran.
Jadi kan rumusnya PK minus PM ya. Jadi untuk pedagang yang pabrik kan cuma ada PK. Jadi 110. 110 nanti akan disetorkan ke negara. Pembuat laporan dulu. SPT PPN nanti kurang bayarnya 110. Untuk yang pedagang besar 143.000 dikurangi 110 menjadi 33.000. Ini juga akan disetorkan ke negara. Pedagang eceran PPN-nya 22.000. Kemudian dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi total PPN yang disetorkan ke negara kan 165.000 kan. Jadi yang 165.000 ini sebenarnya yang menanggung itu adalah konsumen akhir ya. Jadi pedagang besar ini hanya sebagai perantara aja. Yang menanggung 165.000 ini konsumen akhirnya ya. Cuma penyetorannya melalui beberapa pabrik, pedagang besar, pedagang eceran di total 165.000. Jadi itu singkat bagaimana pungutan PPN. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai konsumen beli barang baik ke pedagang langsung dari pabrik atau ke pedagang besar atau pedagang eceran, nanti yang akan menanggung PPN itu adalah kita sebagai konsumen akhirnya. Ya. Terus kita materi yang ketiga kita akan bahas ya kita sempat ya jelasinnya ya. Soalnya nanti cuma dikasih waktu 20 menit jelasin materi ini. Boleh sebentar Kemudian Pak Wawan? Tadi ada ya pertanyaan dari Mbak Arif Farida. PPN 11% hanya untuk pabrik ya Pak? Sepertinya karena salah ketik ya Pak Wawan ya? Yang di ya slide tadi sebelumnya. Betul. ya Ya, itu hanya semuanya 11%. Salah ketik ya. Itu semua 11%. Jadi PPN semua itu 11%. Cuma hitungannya sudah betul ya. Hitungan PK Untuk yang pabrikan, Pak, itu 110.000. ya ya ini 110 ya sesuai sama ini. Ya, ya. Ya, jadi teman-teman sudah tahu semua, saya salah nulis, tapi teman-teman sudah tahu mana yang betul, mana yang salah. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian dalam pembuatan faktur pajak itu ada yang disebut dengan NSFP. Ya, jadi NSFP itu apa? Nomor seri faktur pajak. Itu ada 16 digit. Jadi saya yakin teman-teman yang sudah bekerja atau pengusaha yang biasa dapat faktur pajak pasti akan menghitung berapa. Tapi mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang belum tahu. 16 digit itu apa saja sih? Ya, yang 3 digit awal itu kode, yang selanjutnya itu adalah nomor serinya. Terus yang 2 digit awal itu kode transaksi. Kemudian yang kuning itu kode statusnya, yang sisanya itu NSFP-nya. Ya, kita bahas satu-satu. Jadi kode transaksi. Ya, kode transaksi dalam faktur pajak itu ada 9. 01 itu untuk penjual swasta ke swasta, jadi pembelinya itu swasta. Jadi kita anggap kita sebagai PKP ini swasta ya, kita jual ke swasta berarti nanti kodenya 01. Kalau 02 itu ke pemungut. Pemungut itu ada 2, yang 02 itu untuk pemungut instansi pemerintah, contohnya dinas, ya. Yang 03 itu pemungut selain instansi pemerintah, contohnya BUMN. Ya, jadi yang 01 swasta, 02 dinas, 03 BUMN, 04 itu untuk lain-lain. Lain-lain itu contohnya kalau kita ngasih sumbangan itu nanti kodenya 04. 05 itu khusus untuk PKP yang perhitungannya menggunakan besaran tertentu. Contohnya perusahaan ekspedisi. Ya, salah satunya perusahaan ekspedisi itu nanti hitungannya pakai kodenya 05. Kalau 05 ini tarifnya 1,1%. Jadi beda ya sama kode lain. Kalau kode lain kan tadi tarifnya 11%. Kalau yang 05 itu 1,1. Ini digunakan untuk
perusahaan PKP dalam bidang salah satunya ekspedisi. Yang keenam ini kalau pembelinya WNA 07 ini fasilitas yang tidak dipungut, yang 08 ini dibebaskan. Jadi ada pemerintah itu ngasih fasilitas yang tidak akan dipungut PPN. Ada beberapa barang yang nanti kalau beli barang itu tidak dikenakan PPN, namanya fasilitas tidak dipungut. Yang 08 itu fasilitas dibebaskan. Ada beberapa barang yang dibebaskan. Yang aturan terbaru ini ada beberapa barang, contohnya kebutuhan pokok, ya. Yang 09 itu untuk penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya perusahaan yang jual mobil dinas, ya. Tujuan awal mobil dinas kan untuk operasional, ya. Setelah 5 tahun mobil dinasnya dijual. Nanti PKP itu menjual mobil dinas itu kodenya 09. Ya, jadi aset yang tujuan semula kan untuk operasional, tapi sudah 5 tahun dipakai, akhirnya dijual. PKP itu juga wajib menerbitkan faktur pajak, kodenya 09. Terus yang sisi kanan ini adalah urutan. Jadi kalau kita melakukan transaksi dengan pembeli, kita wajib tahu dulu apakah itu termasuk barang dibebaskan atau tidak dipungut. Kalau tidak, kita ke apakah yang pembelinya itu pemungut PPN. Kalau ya, kodenya 02 atau 03 tadi. Kalau tidak, kita kembali ke 06. Apakah pembelinya WNA? Kalau tidak, apakah itu termasuk DPP lain-lain atau besar tertentu? Kalau tidak, 01 ini. Jadi, Bapak Ibu atau teman-teman semua nanti harus bisa mengetahui kodenya berapa untuk pembuatan faktur pajak ini. Kemudian yang kedua atau angka ketiga ya, itu statusnya itu ada, berarti nanti ini tadi kan ada 01 sampai 09 ya. Yang ketiga ini statusnya 0 atau 1. 0 itu untuk yang faktur pajaknya statusnya normal, yang 1 kalau ada penggantian. Faktur pajak penggantian itu kayak apa? Berarti faktur pajak yang normalnya itu ada kesalahan tulis atau kesalahan transaksi dan harus diganti, namanya penggantian. Jadi kalau Bapak Ibu melihat faktur pajak yang angka ketiga ini angka 1, berarti itu faktur pajak penggantian. Terus pertanyaannya, apakah boleh diganti melebihi 1 kali? Boleh. Tapi tetap angkanya tetap 1. Jadi nggak bisa kalau 2 kali menjadi 2, 3 kali 3, itu enggak. Jadi tetap angkanya 1. Dan tidak ada batasan diganti berapa kali. Cuma bisa menjadi catatan orang pajak kalau sampai 1 transaksi itu penggantinya sampai 10 kali, kan berarti ada pertanyaan ini. Nanti kalau misalkan ada pemeriksaan, ini kenapa kok sampai 10 kali dibuat penggantian? Dan Bapak Ibu atau teman-teman yang bekerja bagian faktur pajak juga nanti dapat sorotan juga dari atasannya. Apakah ada salah input atau ada penggantian itu karena apa? Ya. Kemudian yang ke berapa ini? Ke 78 yang saya kasih warna ungu itu tahun. Jadi kalau tahun 2024 berarti nanti 24. Tahun 2025, 25 dan seterusnya. Untuk selanjutnya nomor seri faktur pajaknya ini. Ya, jadi yang Bapak Ibu tentuin nanti yang warna hijau ini, terus kuning ini otomatis, yang warna biru ini sampai belakang ini nanti dapatnya dari DJP. Jadi saat pengajuan NSFP. Jadi tadi ada beberapa yang kemarin ya sudah ada yang minta nomor seri faktur pajak dan sudah disetujui, nanti itu adalah NSFP yang diminta. Ya, jadi kalau kita minta 100 sama orang pajak dikasih 100. Kalau kita minta 500, tapi dilihat juga transaksi 3 bulan terakhir itu berapa kali. Ya, misalkan kita transaksinya 3 bulan itu rata-rata 100, tapi kita minta 500, pasti tidak disetujui 500. Kurang lebih yang disetujui adalah 100 itu. Jadi kalau
permintaan itu harus kita cek dulu selama 3 bulan pemakaian tuh kita terbitkan faktur pajak sudah berapa kali. Kecuali kalau permintaan baru produksi atau PKP awal kan kita belum punya record ya. Sudah berapa kali kita biasanya kita antisipasi aja, diestimasi selama biasanya kita mintanya itu 3 bulan sekali ya. Kita estimasi 3 bulan sekali itu kita bisa jual 1 bulannya 100, berarti kita minta 300 dilebihin lah, minta 350 seperti itu ya permintaan NSFP-nya ya. Ini cara penggunaannya. Kemudian ini tampilan faktur pajak. Jadi yang atas ini tadi ini yang 07 berarti yang tidak dipungut. Ini tahun 2022 nomornya 1 sampai 8 ini. Ini nama PKP-nya penjualnya, yang bawah ini nama pembelinya ya. Kemudian yang bawahnya lagi ini deskripsi barang yang dijual. Jadi di sini yang GPP 5 juta ini kuantitinya ada 3, di total 15 juta. Sehingga DPP-nya sama kayak harga jual 15 juta, PPN-nya 11%. Jadi totalnya bisa seperti ini ya. Tapi pembeli itu wajib memberikan uangnya 16.650. Kemudian ini kotanya dan ini pejabat penanda tangan yang bertanggung jawab atas pembuatan faktur pajak ini. Dan yang paling penting ini ada barcode ya. Ini tidak perlu ditandatangan basah karena sudah elektronik. Yang paling penting harus ada barcode. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang menerima faktur pajaknya tidak ada barcode, berarti itu belum diupload. Jadi belum sah menjadi faktur pajak. Jadi mintakan lagi ke penjualnya ya. Dan barcode ini juga bisa Bapak Ibu scan, nanti infonya sesuai sama enggak sama faktur pajak yang kita lakuin transaksinya. Kemudian ini yang terbaru ya, tahun 2022 itu jangan sampai melebihi tanggal 15 uploadnya. Ya, jadi transaksi bulan Juli ini kita nanti wajib uploadnya paling lambat 15 Agustus. Ya. Ini beda sama untuk yang penyetoran kurang bayar ya, pajak. Itu kalau hari 15-nya tanggal merah, itu bisa mundur 1 hari. Tapi kalau upload faktur pajak ini tidak panjang hari Minggu. Jadi kalau Bapak Ibu kerjaannya masuknya sampai Jumat, tanggal 15 ketepatan hari Minggu, berarti tanggal 13 Jumat itu wajib diupload. Kecuali kalau tanggal 15 Bapak Ibu nanti masuk ke kantornya. Ya kelupaan tanggal 13-nya, terus tanggal 15-nya, pokoknya tanggal 16 diupload, udah nggak bisa. Jadi batasnya tanggal 15. Sampai sini penjelasan saya terkait faktur pajak. Mungkin Bapak Ibu langsung ya kita mulai simulasi pengisian faktur pajaknya. Ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat langkah-langkah yang saya kerjakan dulu, kan nanti saya kasih waktu untuk Bapak Ibu mengerjakan. Jadi nanti Bapak Ibu melihat langkah-langkah yang saya kerjakan dulu, kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan. Terus nanti sampai submit kelas saja kan Bapak Ibu sudah masuk ke ruang kelas ya. Jadi transaksi atau apapun yang Bapak Ibu input, saya bisa mantau. Ya. Jadi perhatikan dulu langkah-langkah yang saya kerjakan. Ya. Oke, baik, kita masuk ke aplikasinya ini. Sudah muncul tampilan aplikasi rutinnya ya. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum, Pak. Sepertinya efek malam, jadi Pak Wawan ini kurang fokus ini. Ya, berarti Bapak Ibu masih memantau saya ini ya. Berarti nggak ada yang ngantuk ini. Ya, baik. Sudah, sekarang sudah? Sudah ya. Jadi ini kita kembali ke tampilan awal. Jadi saat login, ini adalah nama PT-nya.
Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang bisa. Karena kemarin sama admin yang sudah dikasih beberapa video untuk pembuatannya ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat, ini ada tampilannya, ini bisa berubah sesuai sama jenisnya. Kalau badan lebih banyak, kalau saya ganti OP, ininya lebih sedikit. Ya, cuma ada 3 menu. Ya, kalau badan lebih spesifik lagi, lebih banyak ada pembuatan faktur pajak, ada EBUPOD 21. Jadi nanti ini ada EBUPOD 21 juga sudah masuk di sistem kami ini. Kemudian EBUPOD REA ini untuk yang pasal potput ya, 4 ayat 2, 1522. Kemudian ini e-form ini untuk pelaporan. Kemudian sama e-billing. E-billing juga ada sampai nanti Bapak Ibu akan merasakan sensasi membayar pajak sampai MM-an. Bisa buat billing di sini dan akan mendapatkan kode NTPN yang Bapak Ibu setorkan. Bisa sampai berapa M ya. Jadi nanti di aplikasi ini sangat lengkap, pajaknya sudah dikemas, ada mulai pembuatan sampai pelaporan. Ya, oke kita mulai dulu. Langkah pertama, jadi nanti jangan lupa masuk kelasnya dulu ya. Jadi kelasnya ini nanti wajib kalian input dan wajib masuk. Ya, NIM-nya bebas, ini nggak ada ketentuan. Nanti dicek apakah betul. Kalau sudah betul nama saya berarti sudah betul, Bapak Ibu bisa masuk ya. Kemudian kita mulai. Langkah pertama apa kalau kita sebagai PKP? Tadi yang saya jelasin, langkah pertama kita wajib minta NSFP. Jadi kalau NSFP itu di kerjaan itu mintanya di Innova ya, di link Innova. Jadi kalau Innova nanti masukinnya, kita masukin sertifikat elektronik juga melalui web online. Tapi kalau di sini kita masuknya sudah disajikan di faktur area ini. Kita masuk ke sini ya, kemudian menu tambah ini, setelah masuk ke NSFP kita tambahkan ya. Kita pilih. Bapak Ibu sudah dapat ya contoh kasusnya ini tahunnya 2024. Jangan terkecoh. Itu 2023 itu dikukuhkan sebagai PKP. Jadi mulai beroperasi tahun 2023, tapi transaksi kita nanti kita uji cobanya tahun 2024. Jadi kita pilih tahun 24. Kemudian jumlahnya berapa? Ya kita estimasi aja, saya minta 100. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa minta berapapun. Kayaknya contohnya cuma kita 4, berarti 100 sudah cukup lah ya. Bisa minta 5 boleh, 10 boleh. Ya, jadi nggak ada ketentuan. Terus kita tambah, kita tunggu sampai prosesnya disetujui. Ya, ini sudah berhasil dibuat. Jadi ini sudah kita tahu ya, ini sudah 001, itu mulai NSFP-nya. Sebelumnya kan ada 3 digit awal ya. Yang kode 01 sampai 09 itu nanti tergantung PKP yang nentuin. Yang NSFP itu mulai digit ke-4 sampai ke belakang ini ya. Kita minta 100. Berarti kita nanti membuatnya mulai 1838. Ini di tempat saya. Ya, nanti Bapak Ibu juga beda-beda. Jadi tergantung permintaan nanti. Jadi nggak wajib 1838. Tergantung NSFP yang disetujui oleh sistem rutin ini berapa. Ya. Setelah kita nanti minta ini, langkah selanjutnya apa? Langsung masuk ke tugas atau case-nya. Kok tugas ya? Bukan ya? Soalnya saya terbiasa pakai kasih tugas. Langsung masuk ke uji coba. PT Jaya Abadi. Bisa saya buka ini. Ya. PT Jaya Abadi ini merupakan perusahaan mebel. Ada beberapa produk yang dijual. Ada 3 jenis produk dan ada lawan transaksi ini. Jadi calon pembelinya. Ya, jadi langkah pertama apa? Kita wajib input daftar produk sama lawan transaksi ini di bisnis masternya perusahaan atau PKP ini. Gimana inputnya?
Ya, jadi kita input dulu yang produk. Inputnya ini ada di menu preferensi. Bisa diklik muncul barang atau jasa, berarti itu untuk input produk. Yang lawan transaksi, untuk lawan transaksi kita input dulu yang barang dan jasa. Ya, kita menu tambah, kita masukkan sesuai sama kode KS01, bisa diinput di sini. KS01, namanya kita tulis. Harganya ini harga DPP ya. Terus kita tambah. Kalau kita nambah lagi, langsung kita tambah KS03. Hati-hati waktu input nominalnya, soalnya tidak ada titiknya, jadi dicek lagi. Tapi kalau ada salah input, bisa diubah menunya, menu ini, edit referensi ini. Terus yang ketiga ada MJ03. Ya, setelah input ini, terus kita input lawan transaksi. Kita tambah lagi, nama lengkapnya siapa? Ini PT Maju. Ya, NPWP untuk mulai Juli kan masih belum. Oke, baik teman-teman semuanya. Sepertinya ada kendala sinyal ya, Pak Wawan ya. Masih di mute, mohon maaf Pak Wawan. Masih di mute. Oke, Oh ya, sinyalnya oke. sudah jelas ya. Coba saya Udah, sudah lagi. oke, oke. Sudah jelas sama ini mungkin Pak Wawan. Boleh di mungkin kecepatan buat teman-teman sehingga masih belum tahu cara download apa soalnya di mana gitu. Oke, untuk soal ini mungkin sudah di-share ke grup ya. Ya, tapi nanti saya kasih tahu gimana untuk downloadnya. Saya ya, untuk downloadnya, eh, teman-teman ada yang belum dapat soalnya belum? Yang sudah di-share di WA, yang kasus yang 6 halaman itu. Mungkin yang baru daftar mungkin belum ada. Sepertinya ini Pak Wawan sambil bisa dilihat teman-teman bisa ngelihat di ruang kelas. Oke, baik ya. Eh, Masuk ke ruang kelas masing-masing. Ya, jadi menunya kan tadi kan ada menu ini kan, pojok kiri bawah. Itu ada, itu kalau saya kan PW ini. Bisa diklik menu ruang kelas. Kemudian ada penugasan apa enggak? Bisa dicek. Ya, bisa dibuka penugasannya itu. Ada file yang dapat diunduh. Ini, detail soalnya. Oke,
Pak Dani mungkin nanti ini bisa dikerjain setelah ngudutnya setelah ini ya, setelah kan sambil saya tunjukin juga soalnya ya supaya lebih cepat sih ya. Ya, kita kembali, kita input lagi ya, referensi lagi. Soalnya waktunya sangat terbatas. Yang ke tadi kita sudah input PT Maju Jaya, kemudian kita input SMP N5 Bandung. Terus yang ketiga PT PLN. Baik ya, setelah kita nginput ini tadi sudah, kita langsung masuk ke pembuatan faktur pajaknya. Ya, jadi ini ada PT Jaya Abadi ini menjual barang ke PT Maju Jaya. Yang dijual ada 3 jenis barang ini ya, meja lipat, kursi panjang, dan kursi lipat. Ya. Jadi invoice ini kita bisa membuat faktur pajak. Gimana buatnya? Masuk menunya di faktur ini, berarti kalau kita penjual kan PK ya, berarti kita ke pajak keluaran ini kita klik, masih kosong ya, soalnya kita belum pernah buat, kemudian ditambahkan ya. Tanggalnya tadi tanggal 12. Jadi kita pilih tanggal 12. Tahun sama masa ini mengikuti sama tanggal yang kita pilih. Kita simpan, kita tunggu prosesnya. Kita ngisi detail nama pembelinya. Ya, kita kan tadi sudah input PT Maju Jaya. Kita klik di sini PT Maju Jaya ya. Maju Jaya. Kemudian detailnya. Oke. Ya, PT Maju Jaya ini kita pilih kodenya. Ada 01 sampai 9 ya. Di sini nanti kita akan nentuin. PT Maju Jaya kan pihaknya swasta ya, seperti kita tahu. Berarti kalau kita jual ke swasta kodenya 01. Berarti kita pilih 1 ini, dan nomornya otomatis ini warna abu-abu, ini otomatis sesuai sama yang kita pilih. Kalau kita pilih 02 ini 02 itu ya, kita pilih 01, nomornya sesuai yang kita minta tadi 838. Ini nomor pajak 16 digit yang kita dapatkan, tanggalnya sudah mengikuti. Referensi ini bisa ditulis nomor invoice SI 2024 ada di datanya ya, di invoice-nya. Kalau sudah, kita masuk ke input barangnya. Barangnya apa yang kita jual, masuk tambah. Tadi dijual meja lipat, jadi kita pilih meja lipat. Harganya sudah sesuai ya, 800. Tinggal kita ubah kuantitinya ini. Ya, kita jualnya 5. Terus kita klik bebas, nanti harganya nyesuaiin GPP-nya. Ya. Terus kita simpan. Terus langkah selanjutnya, kan yang dijual tidak hanya 1 ya, ada kursi lipat juga. Tunggu sampai sukses muncul, kita tambahkan lagi. Ada kursi panjang, jadi kursi panjang, harganya sesuai 700, kuantitinya 3. Kita klik bebas, kita simpan. Terus yang ketiga ada kursi lipat. Kursi lipat. Kuantitinya 10. Oke ya. Sehingga muncul sesuai sama data di invoice, DPP-nya 1200, PPE-nya 1331, totalnya sekian. Apakah ada termin? Kalau nggak ada, kita kosongi, kita simpan. Jadi kita sudah membuat faktur pajak yang pertama. Terus langkah yang kedua, kita buat faktur pajak yang kedua, transaksinya kemana ini? Ke
SMP Negeri 5 Bandung. Beli apa? Kursi panjang sama lipat. Kita kembali lagi ke aplikasi lagi, kita tambahkan lagi. Tanggalnya kita input tanggal 15 bulan 1. Kemudian kita simpan, ya. Detail pembelinya kita pilih SMP 5 Bandung. Nah, detailnya, oke, ya. Jadi yang SMP 5 Bandung, Bapak Ibu bisa milih kira-kira yang kodenya berapa? 02. Betul ya, 02. SMP 5 Bandung itu termasuk bendaharawan pemerintah. Jadi kalau kita jual ke instansi pemerintah, SMP Negeri 5 kan bendaharawan pemerintah, itu juga kodenya 02. Jadi tidak hanya dinas, pokoknya yang berhubungan dananya dari bendaharawan pemerintah itu 02. Rumah sakit juga, rumah sakit yang negeri pemerintah itu juga 02. Kalau rumah sakit swasta atau SMP swasta kodenya 01. 1. Ya, baik ya. Kita pilih 02, nomornya mengurutkan tanggalnya sesuai, kita input SI 2024 01, ya. Kita tambah barangnya apa yang kita jual, kursi panjang kita pilih, kuantitinya 10 sama kayak tadi ya. Kita tambahkan lagi. Oke, harganya sama, kita simpan. Oke, lanjut. Terus yang ketiga kita jual kemana? Ke PT PLN. Ya, kita kembali ke sini, tanggalnya tanggal 19. Simpan. Nama pembelinya PT PLN. PT PLN kodenya berapa? 03. 03, betul ya. BUMN. Ingat-ingat kalau penjualnya ke BUMN 03. Ya. Ini semua sama, kita tambahkan. Yang dijual kursi panjang itu 20. Kursi lipat 10. Nah, simpan. Terus yang ke selanjutnya ada lagi nggak? Oh sudah ya, cuma 3 ya. 3. Oh ini ada lagi. Ini berhubungan sama ekspor ya. Oke. Sebelum masuk ke ekspor, saya jelasin dulu ya. Ada pengecualian. Nggak semua penjualan ke dinas 02 tadi atau ke BUMN pakai kodenya 02 atau 03. Ya. Ada pengecualian, dilihat nominalnya. Kalau nominal penjualan ke dinas 02 itu batasnya minimal 2 juta. Ya, berarti kalau transaksinya cuma jual 500.000, berarti kodenya 01, dibersamakan sama swasta. Kalau ke BUMN 03 minimalnya 10 juta. Kalau transaksi dengan BUMN di bawah 10 juta, kodenya tetap 01. Apa sih yang bedain 02, 03, 01 ini yang penting. Kalau 01 itu kita yang mungut. Kalau 02, 03 itu yang mungut PPN pembeli. Ya. Jadi kalau 01 itu kita dapat uangnya full GPP plus PPN. Tapi kalau yang pembelinya itu 02 atau 03, kita tidak dapat 111%, tapi cuma dapatnya 100%, terus nanti juga ada lagi PPh pasal Ya, 22, 22. 1,5%. Jadi kita hanya dapat 98,5%. Itu ya. Apakah untung atau enggak buat perusahaan? Sama saja. Cuma cash flow-nya beda. Kalau kita dapat 111 sama 98 kan kita perusahaan lebih untung dapat 111 kan? Tapi yang 11% itu
itu wajib disetorkan ke negara paling lambat 1 bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya, kita perusahaan bisa memakai uangnya itu sebulan, ya. Tapi kalau yang dipungut, kalau kita jual ke BUMN atau dinas, dapatnya 98. Terus 11% itu siapa yang membagi? Kita dapat SSP PPL 22. Itu sebagai kredit, itu sebagai pajak dibayar di muka. Deposit dulu kita ke negara. Jadi nanti bisa mengurangi pajak yang kita terutang berapa, tinggal dikurangi sama kredit pajak. Itu nanti mata kuliah, modul PPH badan dan Poput. Ya, jadi pajak itu banyak bervariasi. Ini hanya sisi PPN aja. Oke ya. Kemudian kita input yang ekspor ya. Ekspornya ini juga ada transaksi. Kita jual ke Malaysia. Berarti Johor Raya ini nominalnya apa yang kita jual? Yang kita jual meja lipat 50 dan kursi lipat 50 ini harganya ya, sama kayak tadi. Kita kalau ekspor gini, kita langsung kita lihat berapa totalnya. Totalnya 70 juta ini. Berarti nggak perlu input deskripsi barangnya. Cukup kita input totalnya. Ya. Bedanya di sini. Kalau ekspor inputnya di dokumen lain ini. Jadi beda sama yang transaksi atas tadi. Dokumen ekspor ini kita input, kita klik, kita tambahkan detailnya barang kena pajak ya, jelas ya, pilih satu. Ini ada 3 pilihan, berarti kita pilih yang satu. Dokumennya biasanya PEB, lawan transaksinya tadi yang pembelinya siapa tadi? Johor Raya ya. Kita ketik Johor. Nomor dokumennya ini nomor PEB. Ini ya. Kemudian tanggalnya tanggal nih. Tanggal oh ini bulan 1 ya. Tanggal 26 bulan 1. Ya, nanti pilih tanggal 26 bulan 1, GPP-nya tadi 70 juta. Ini kita input. Kita ingat tadi PPN tarifnya 0%, jadi ini 0. Untuk ekspor 0% kan, berarti kita nggak perlu input 11%-nya, karena tarifnya 0. Kemudian sudah kita simpan. Sudah kita input satu ekspornya, kemudian yang ke PK-nya sudah ya. Kemudian selain penjualan ini, PT Jaya Abadi juga akan melakukan proses pembelian. Ini faktur pajak yang dibeli oleh PT Jaya Abadi dari PT Indah Merdeka. Ini juga kita input ya. Berhubung kita aplikasinya masih kalau di pekerjaan di perusahaan itu sudah masuk di otomatis ada menu pre-populate ya. Tapi kalau kita untuk belajar kita input manual ya. Soalnya kalau pre-populate kan itu ngelink sama JJP online sama aplikasi perpajakan. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita upload. Tapi kalau di sistem ini kita input manual sambil kita nanti tahu bagaimana dokumen impornya ini. Pilih, berarti kan tadi kan impor kan, lawannya ekspor, berarti di dokumen lainnya kita pilih dokumen impor. Kemudian kita tambahkan detailnya impor BKP, kita pilih impor BKP. Dokumen transaksinya PIB, lawan transaksinya kita oh bukan ya, ini bukan impor ya. Oh ini maaf, ini dari PT Indah Merdeka. Berarti ini bukan impor, berarti ini pembelian lokal. Kalau pembelian lokal masuknya di ini. Faktor. Ya, di pajak masukan. Ya maaf ya, saya kira tadi impor. Kalau impor ini masuknya sini, kalau ekspor sini. Kalau yang lokal masuknya di menu ini. Pajak masukan. Ini pajak masukan. Terus kita tambahkan kodenya, kita input kodenya
faktur pajaknya ini 010 ini kita insert di sini tahun 24. Oke, lawan transaksinya PT Indah Merdeka. Belum ya, belum kita input ya. Kalau kita mau input, kita belum input yang awal tadi, kita input bisa inputnya di sini, di referensi lawan transaksi. Kita input. Ya, kalau tadi kan kita inputnya di menu referensi ya. Kalau kita belum input, kita sudah masuk sini, kita juga bisa input di referensi lawan transaksi sini. Kita klik sini, kita masuk ke tambah sini, kembali ke sini. PT Indah Merdeka, NPP-nya kita input. Oke, ini alamatnya saya singkat aja ya. Jalan Permata, Indah, Surabaya. Oke, kita kembali ke dokumen tadi, dokumen lainnya, dokumen faktur ini, pajak masukan ini, kita tambahkan kodenya 010. Kita pilih PT Indah Merdeka, tanggalnya tanggal 20. GPP-nya kita input 20.500 sesuai sama yang di faktur pajak. PPN-nya otomatis. Ya. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk yang PK, ini mau saya tambahi lagi satu transaksi. Ya, satu transaksi ini jual ke PT Selalu Laba. Ya, jualnya barangnya ini. Nanti ini bisa saya share di WA atau di chatnya Zoom. Saya input dulu. Ini juga belum diinput, kita input dulu. Kita pilih PT Selalu Laba. Berarti ini 01 ya. Sudah upload. Ini SI 2024 01. Kemudian barangnya kursi panjang 20. Terus kursi lipat ya. Oke, ini kita simpan. Oh, ada yang kelewat ya. Oh, ini tadi yang saya input.
Ya, tunggu ya, masih loading ini. Sambil masa pajaknya sepertinya masih Juli. Oh, ya, ya, kita pilih ya. Masa pajaknya di bulan 1. Ini soalnya otomatis bulan saat ini, bulan 7. Kita pilih. Nah, ini. Ya, jadi ini faktur pajak yang sudah kita input. Langkah selanjutnya, ini ada beberapa menu. Ini bisa kita cetak dulu, bisa kita cek. Ya, sesuai nggak masuk ke download. Nah, ini contoh faktur pajak yang kita buat. Ini belum diupload ya. Jadi kita cek dulu kalau sudah oke, ini pengusaha kena pajaknya, ini penjualnya, ini nama deskripsinya. Jadi cetakannya ini persis kita buat sama faktur pajak yang biasa Bapak Ibu lihat. Ya. Kemudian kalau sudah betul semua kita yakin, kita upload. Uploadnya ada di menu ini juga. Ini kan ada menu cetak, ini edit. Kalau masih ada kesalahan bisa diedit. Kalau sudah yakin kita upload. Kalau ini ada kedobelan atau apa kita hapus. Kita upload ini menunya yang oranye ini. Kita upload satu-satu. Kalau sudah diupload, nanti ada perubahan penggantian ya. Kita upload satu-satu. Kalau sudah selesai diupload ini, tampilannya cuma ada 3 ya. Cetak, pengganti, dan batalkan. Jadi menu ubah sama hapus sudah nggak ada karena sudah masuk ke sistemnya pajak ya. Dari sini kemudian yang pajak masukkan juga kita cek, kita ketentuannya kita bisa cek ya. Ini juga kita upload sama menunya saya. Oke ya. Kita sudah melakukan transaksi bulan 1. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan posting SPT. Kita akan merekap berapa PKPM yang tadi kita kerjakan. Itu PK-nya berapa, PM-nya berapa, nanti kita cek di sini. Gimana pembuatannya? Jadi kita pajak, kita masuk ke SPT, menu bawahnya ini SPT. Ya, kita tambah SPT. Tadi kita masanya bulan 1, ya, pembetulannya akan 0, belum pernah dilaporkan, normal. Ya, jangan lupa ini masanya sesuai sama case-nya bulan 1 harus diganti, terus disubmit. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai muncul postingnya proses sukses posting. Ya, ini kita bisa lihat atau kita cetak dulu. Ya, kita buka SPT. Jadi sebelum dilaporkan kita masukkan dulu ketentuannya. Ya, ini ada lampiran detailnya. Jadi dalam SPT PPN itu ada A1 itu untuk ekspor, A2 itu untuk lokal, B1 itu untuk yang impor, B2 untuk pembelian lokal, B3 untuk yang tidak dapat dikreditkan. Ya, sepertinya kita masih kurang upload satu lagi ya, dokumen ekspornya belum kita upload. Ya, jadi jangan sampai semua dokumen itu harus kita upload semua. Ya, ini belum kita upload. Dan kita sudah posting. Gimana langkah selanjutnya kalau kita sudah posting? Kita hapus postingan. Kita hapus dulu, ya. Terus kita posting ulang lagi. Ini kita masukkan kodenya. Ya, kita tambahkan lagi. Jadi kalau ada sudah posting, ternyata ada yang belum diupload, langkahnya seperti itu ya. Jadi dihapus dulu, kemudian di posting ulang. Ini kita submit. Terus kita cek, makanya di sini ada menu buka SPT ini tujuannya apa? Kita untuk merekap. Oh, sudah masuk semua ini.
Selain ini juga harus punya buku pembantu Excel. Ya, jadi kita harus punya buku pembantu untuk pembanding apakah yang kita input sudah kita upload semua, gitu ya. Kemudian lampiran AB, kita sudah ini AB ini otomatis semua masuk, ya. Berhubung tidak ada kompensasi bulan sebelumnya dinolkan. Semua ini nggak bisa diubah, ini sudah otomatis kecuali ini yang boleh diubah kompensasi masa pajak bulan sebelumnya. Ya, ini sudah. Kalau sudah oke betul, kita centang, kita submit. Data berhasil disimpan. Ya, jangan lupa disimpan dulu ya ini. Kita baru masuk ke induk. Induknya seperti ini. Ini juga semua otomatis. Ya. Jadi kita tadi kan kita tahu apakah ini posisinya KB atau LB, kita bisa cek PK dan PM. PK-nya itu apa? Berarti kan pajak keluaran yang dipungut sendiri. Berarti yang dipungut sendiri kan kodenya 01, 04, 09. Tadi kan kita hanya buat 01 ya. Kita rekap betul nggak jumlahnya segini. PP-nya segini. Yang PPN dipungut ini yang dipungut oleh kodenya 02, 03 tadi. Betul nggak di PP-nya segini, PP-nya segini. Ya. Yang ekspor betul nggak 70 juta segini. Di total DPP-nya semuanya 65.100. Ya, jadi di sini kita bisa ngecek sama kerjaan Excel yang Bapak Ibu teman-teman buat. Ya. Terus kita ngitung PK atau LB, ya, KB atau LB ini. Kita ngitungnya apa? Kita ngitungnya hanya yang pajak keluaran yang dipungut sendiri ini, yang kodenya 01, 04, 09. 3,5 ini, ya, angkanya kan sama kan? Jadi dapatnya di sini, dikurangi sama pajak masukan. Pajak masukan tuh dapat dari mana? Pajak masukan itu didapat dari sini, lampiran AB. Kalau ini kan rekapitulasi AB ya. Kalau mungkin yang sudah pengalaman di PPN, ini sudah tahu ini untuk yang penjualan, ini PK, ini ekspor, ini yang dalam negeri, ya, di total semua, ini total ya. Berarti baik 01 sampai 09 tadi totalnya sini. Yang C ini untuk pembelian. Pembelian kan tadi hanya ini yang C ini memperinci kodenya penjualan. Tadi kan yang dijual kodenya 01 ini, 02, 03 ini. Kemudian yang rekapitulasi ini untuk pembelian hanya kita lokal, JB. Kalau kita ada transaksi impor, berarti nanti kita masukinnya masuk ke kolom yang 2.A ini di sini. Ya. Jadi ini semua otomatis, yang penting kalian Bapak Ibu semua sudah nginputnya betul di faktur maupun dokumen lainnya ini. Ya. Terus PPN-nya mana? PM-nya. PPM-nya ini, berarti kan 225 ini masuk ke sini kan, yang dapat dikreditkan, berarti dari angka B sama A sama B, 0 tambah ini kan ketemunya ini. Ya, sehingga total yang C ini A plus B, B4 ini, kan totalnya ini. Ini berarti PPN masukan yang dapat diperhitungkan. Angka ini 2 juta sekian ini akan pindah ke induk yang saya sebutin tadi, yang 2255. Yang angka 3,5 ini didapat dari yang nomor 2 ini. Ini juga sama di lampiran AB yang sisi C1. Yang ini kan yang dipungut oleh pemungut tadi. Jadi yang uangnya nggak masuk ke kita, jadi kita nanti nggak punya tanggungan untuk membayarkan. Yang kita punya tanggungan kan yang hanya kita dapat 111% tadi, yang kita rekap di nomor 2 ini. Oke ya, sampai sini berarti kan ini PK 3,5 juta ini, PM-nya 2,2. Seperti yang saya sebutin di rumus tadi, untuk menghitung PPN, PK minus PM, 3,5 dikurangi 2,2, ketemu 1,2 ini. Berarti ini kita KB. Kalau KB yang kita input, ya, yang kita input itu yang ya, yang kolom G.
Ya. Kalau LB yang kita input nanti yang H. Kalau ini minus, kita tentunya kalau ini positif berarti itu KB, kalau ini minus berarti itu LB. Kalau KB kita harus melakukan pembayaran dulu ke negara, membuat e-billing senilai 1276. Nanti inputnya apa yang kita input? NTPN. NTPN-nya inputnya di mana? Di kolom G di sini, di NTPN ini. Ya. Biasanya kalau Bapak Ibu teman-teman dapat NTPN kan melakukan pembuat e-billing terus melakukan pemberian mau ke bank atau transfer pos. Kita ilustrasikan membuat e-billing ya. Masuk menu ini paling bawah e-billing area, terus pilih yang buat billing. Kita klik. Ya, ini nama PT-nya. Jenis pajaknya ini sudah lengkap sesuai sama pajak yang dipungut di Indonesia. Berarti yang PPN dalam negeri. Ya, kita pilih PPN dalam negeri kan, yang 411211 ini kita pilih. Jenisnya 100 masa. Masanya jangan lupa bulan 1 tadi kan kasusnya, tahunnya 2024, nilainya berapa? Nilainya yang seperti kita cek tadi berapa? Mungkin bisa dibantu nyebutin. 1, 2, halo? Tadi aja masih ingat nggak? Nggak menghafal Pak. Oh, nggak hafal. 1, 2, Sambil ini kayaknya Pak Wan, habis di tutorial, dikasih tutorial, habis ini kayaknya Bapak Ibu dan teman-teman baru nyoba kayaknya Pak Wan. oke ya. Oh, tadi nggak ingat ya angkanya berapa ya? 1276. Oke, ya. Kalau ini kurang gimana? Misalkan seharusnya 1276, tapi kita inputnya 1270 kurang 6.000. Boleh nanti kita buat 2 billing. Ya, yang 1270 sama 6.000. Jadi satu itu nggak harus satu NTPN. Jadi beberapa NTPN bisa dimasukkan di SPT tadi. Kita langsung masukkan layarnya PPN masa Januari 2024. Ini kita buat ini 9984 submit. Sukses. Terus kita masuk ke sini tadi. Kita cek e-billingnya. Ini contoh e-billing ya. Terus kita sudah dapat nomor e-billing. Jadi ini yang kode yang kita nanti pakai untuk melakukan pembayaran ke bank. Ya. Gimana ngelakuinnya? Masuk ke menu tadi, e-billing, pilih yang virtual payment. Ini. Masukin kode billingnya. Kalian copy, dicek. Ya, sesuai kan? PPN masa 100 bulan 1 kalau sudah sesuai, ini statusnya kan masih belum dibayarkan kan? Kita bayarkan. Sudah, kita dapat NTPN. Seperti di bank ya. Kita bisa input nanti 1M ya. Kan kapan lagi kita pajak 1M ya. Kalau nggak di rutin akademi ya. Kita copy, kita masukkan ke tadi, masuk ke SPT tadi, SPT menunya ini. Kita buka induk ini ya. Jadi kembali ke menu SPT, ke induk, terus NTPN kita masukkan, kita copy, kita cek. Data ditemukan sesuai sama ini. Ya, jadi sebelum kalau posisinya KB, Bapak Ibu belum input NTPN, SPT tidak bisa dilaporkan. Tapi kalau LB, ini kan KB. Kalau KB yang H ini abu-abu semua, nggak bisa diinput. Kalau posisinya LB, yang inputnya nanti di H ini. Berhubung kita kasusnya KB, kita berarti yang H kita abaikan. Terus kita tinggal melengkapi SPT-nya ini. Kita ingin lengkapi semua. Ya. Ini lokasinya di Bandung ya, kalau nggak salah dia. Ya. Tanggal SPT-nya. Ini ya seperti Bapak Ibu ketahui untuk masa bulan 1 itu batas akhir pelaporannya 1 akhir bulan masa berikutnya berarti tanggal
29 Februari. Kita pilih yang paling lambat. Boleh nggak tanggal 10 bulan 2? Boleh. Boleh. Boleh nggak tanggal 1? Boleh. Yang penting sudah Enggak. cocokkan lengkap semua. Semakin cepat orang pajak semakin senang ya. Kan uangnya semakin masuknya semakin di depan ya. Oke ya. Tapi batas untuk pembayarannya paling lambat tanggal 10. Untuk PPN itu paling lambat juga bulan berikutnya. Untuk yang tanggal 10 masa ya. Untuk yang PPN paling lambat bulan berikutnya. Jadi sebelum SPT dilaporkan, boleh membayarkan tanggal 29-nya ini juga boleh. Tanggal 1 boleh enggak? Boleh. Bulan 1, bulan 2 sangat boleh. Bulan 3 boleh, tapi nanti telat. Kalau telat, orang pajak juga sangat senang. Kena denda ya. Denda PPN 500.000. Kita centang semua, ini sudah kita submit. Kita tunggu prosesnya, data disimpan. Oke ya, kita kembali lagi ke tadi SPT, ini sudah disimpan ya. Kita bisa cetak lagi SPT-nya. Coba kita cek SPT-nya yang kita sebelum kita laporkan kita cek. Nah, ini bentuk SPT-nya. Seperti SPT yang Bapak Ibu ketahui kan, ini SPT PPN-nya, ini tadi NTPN-nya. Sudah, kalau sudah sesuai, ini nggak perlu tanda tangan, nggak perlu stempel, sudah elektronik. Ini lampiran AB. Oke, kalau sudah, kita tutup, kita laporkan. Lapornya di menu ini, ya. Jadi nanti saya kasih kesempatan Bapak Ibu melakukan uji coba ini sampai lapor SPT sampai sini. Kasusnya sama seperti yang saya input. Jadi nanti yang Bapak Ibu ketemunya 1,276 juta, 1.276.000, berarti betul. Ini lapor SPT kita lakukan, sudah kita masukkan kode keamanannya, sudah selesai, submit. Kita tunggu prosesnya. Ya, sudah. Ini bisa kita lihat BPI-nya, menunya sini. Ini juga sudah berubah menu. Tadi kan menunya kan berubah kan. Ini juga cetak sama submit. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mengerjakan, klik yang submit penugasan ini, klik ini. Kalau sudah selesai, laporkan submit penugasan ini. Nanti bisa masuk ke data saya. Biasanya saya lakukan ini untuk mahasiswa sebagai tugasnya. Ya, ini lihat BPI-nya segini. Oke ya, sudah selesai. Gimana Bapak Ibu nggak terasa sudah 8:30 padahal batasnya 7:30 ini. Bapak Dani kalau nggak ngasih tahu ini gimana ini? Iya, nggak apa-apa. Kayaknya asik. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini adalah semangat di rutin akademi seperti ini. Jadi semangatnya kita adalah pembelajaran dan juga diskusi, sharing bagaimana Bapak Ibu atau teman-teman pengusaha atau teman-teman mahasiswa bisa merasakan sensasinya mulai dari input sampai dengan lapor. Walaupun ada perbedaan dengan aplikasi aslinya sedikit, tapi logika pengerjaannya pasti sama. Logika prosesnya tetap sama. Bapak Ibu, kadang-kadang biasanya teman-teman pengusaha ini kelupaan, Pak Wawan. Ketika omsetnya sudah di atas 4,8, tiba-tiba langsung dikukuhkan PKP secara jabatan, tadinya tidak mengut PPN, akhirnya harus nombokin kalau bahasa Jawanya. Oke Bapak Ibu, jadi kita ada waktu sekitar 4 menit untuk diskusi, barangkali ada sharing atau pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan. Selebihnya nanti ada tugas dari Pak Wawan yang sudah diberikan di ruang kelas online tadi. Jadi teman-teman bisa merasakan ruang kelas online layaknya dengan media sosial Facebook atau bisa nge-feed di situ. Monggo silakan. Jika ada pertanyaan, 2 pertanyaan saya kira boleh. Izin tanya, Pak. Boleh Pak Bambang. Oke. Boleh Pak Bambang. Tadi kalau nggak salah di PPT itu kan ada penguploadan e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya. Betul. Ya. Itu kalau seperti itu nanti bedanya dengan yang tadi di-upload tanggal 29. Itu seperti apa? Baik, ya. Tadi kan
yang saya sebutin tanggal 15 bulan berikutnya. Tadi Oke, kan transaksinya bulan 1. 1. Berarti batas uploadnya tanggal 15 bulan 2. Tadi kan saya Oke, nguploadnya tanggal 29. oke, Ya. Terus waktu kita buat tanggal 29 pas hari H. Hari ini tanggal 29. oke. Tadi tanggal 29 bulan apa ya dimaksud Pak Bambang? Bulan 2. Tanggal 2, iya bulan 2 tadi yang Oh, dipilih. beda. Untuk yang tanggal 15 itu upload faktur pajaknya. Yang tanggal 29 bulan 2 itu pelaporan SPT PPN-nya. Jadi beda. Berarti nanti untuk memunculkan barcode itu tadi ya, Pak? Ya, betul. Apakah harus nunggu tanggal 15 faktur pajak? Tidak. Itu kan dikasih batasan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi saat misalkan hari ini tanggal 29 bulan 1 ada transaksi, boleh kita upload hari itu juga? Boleh. Cuma dikasih batasan sampai tanggal 15 bulan 2. Yang tanggal 29 bulan 2 tadi itu batas pelaporan SPT PPN-nya. Itu seperti itu Pak Bambang. Eh, Melihat dari kuantitas banyaknya transaksi berarti ya untuk memfasilitasi itu ya. Betul. Betul. Kemudian untuk tadi sebelum submit SPT itu kan jika ada kesalahan kekurangan bayar ya, yang Betul. awalnya 1276 misal bayarnya cuma kurang 6.000. Cuma Hmm. bila ada kesalahan sebenarnya bayarnya udah utuh 1276, akan tetapi admin salah masukkan nominal. Nah, itu cuma SPT-nya sudah kadung disubmit. Nah, itu pembetulannya di mana ya? Oke, ini kesalahannya melebihi 1276 atau kurang 1276? Pembayarannya utuh selesai. Ya. Cuma Terus pas waktu proses penginputan NTPN ternyata kurang nominal yang dimasukkan sama admin. untuk proses NTPN tadi sudah masuknya otomatis waktu di SPT. Tapi waktu buat e-billing, misalkan e-billingnya kan tadi kan 1276 ya KB-nya ya, Bapak Babang ya. Iya, Terus inputnya misalkan 1270 gitu. nggih. Berarti kan kurang 6.000. Berarti Ya, boleh yang 1276 itu diberikan dulu, nanti buat e-billing lagi senilai 6.000, berarti kan dapat 2 NTPN. Betul ya, Pak Bambang ya? maksudnya NTPN-nya 1, dibayarnya juga 1276. Akan tetapi ketika melengkapi di SPT-nya, itu ternyata salah ngetik admin. Oh, berarti waktu transaksi di faktur pajak sudah diupload. Iya, Seharusnya nominalnya 4 unit, ternyata diinput 3 unit, sehingga menyebabkan kesalahan. Betul ya? Gitu ya? Seperti itu Pak Bambang nggih, yang Pak. ditanyakan. Oke, kalau seperti itu, kalau kasusnya sudah seperti itu, ya, jadi dibuatkan faktur pajak pengganti dulu. Jadi jangan dulu diposting ya, jadi nanti diposting ulang. Jadi langkah pertama harus dibuatkan faktur pajak pengganti. Jadi bagian admin akan mengganti faktur pajak yang akan diganti itu di menu yang kembali ke menu yang PK tadi. Bentar ya, saya kembali ke aplikasinya ya. Ini kan tadi kan sudah muncul ya. Ini saya pilih bulan 1. Ternyata ini seharusnya angkanya 13.100.000 seperti itu ya. Bisa diklik faktur pajak pengganti ini. Jadi ini ya saya kasih tahu contohnya pengganti yes ya. Seperti ini. Kemudian nominalnya ini yang dijual seharusnya 6. Ya, misalkan ini ya saya ganti, berarti ini gantinya di sini nanti. Ini kan sudah penggantian kan? Ya, ini disimpan dulu. Ini ya, disimpan. Yang diganti berubah menjadi diganti, yang mau diganti menjadi normal pengganti. Kodenya berubah 011. Ya, ini pertanyaan bagus di Pak Bambang. Jadi teman-teman nanti bisa langsung mengaplikasikan yang tadi saya omongkan, yang normal sama pengganti. Ini ya. Baik, saya edit kan namanya masih sama ya.
ini saya ganti yang salah totalnya ini. Ya, ini seharusnya jualnya 6 unit. Ya, saya update. Berubah seperti ini. Saya simpan. Oke, saya simpan lagi. Oke, yang betul 12.900. Seperti itu Pak Bambang, betul? Nggih. Betul ya. Baik, kalau seperti itu sudah kita yakin betul ini, kita upload ulang. Kita upload ini. Saya upload. Yes. Sudah betul menjadi penggantian. Kalau dicetak nanti faktur pajaknya berubah menjadi penggantian. Coba kita cek. Ini sudah 011. Harganya 6 unit. Coba. Oke. Kemudian langkah selanjutnya apa? Sudah kita posting. Seperti yang tanya Pak Bambang tadi, kita sudah posting. Sebelum dilaporkan, kita bisa hapus lagi postingannya. Ya, kita hapus. Berhubung tadi ini kasusnya sudah dilaporkan, berarti kita harus membuat faktur pajak SPT pembetulan. Jadi kita tambah SPT. Berhubung tadi kan sudah dilaporkan kan, berarti kan nggak bisa diubah lagi yang sudah kita laporkan. Jadi kita kalau mau perubahan gimana? Kita akan melakukan SPT pembetulan. Kalau faktur pajak itu penggantian, kalau SPT itu pembetulan. Kita tambah SPT, masanya bulan 1, pembetulannya diisi angka 1. Berarti kan kita melakukan pembetulan pertama. Kita submit. Ini prosesnya juga sama kayak tadi, kita buka dulu. Sehingga di lampurannya ini akan nambah kan, 1364. Ya. Berarti kita ada kekurangan. Tadi kan kita sudah input. Yang tadi yang pertama 1276, 1364 dikurangi 1276. 88.000. Kita buat lagi e-billing 88.000. Seperti itu. Nanti prosesnya sama kayak tadi. Nanti e-billingnya yang 88.000 dimasukin nyusul untuk yang. Jadi kan kita sudah punya e-billing yang pertama ya. Ya, e-billing yang pertama kita masukin. Coba kita langsung praktekkan aja. Nggak apa-apa teman-teman, kelamaan. 2024, ini 88.000. Oke, kita buat 33. Ini kita punya e-billing. Itu lagi. Oke, NTP-nya kita copy. Kita masuk ke SPT tadi. Kita buka. Kita kembali ke hijau ini. Ya. Ya. Jadi yang 88.000 tadi kita masukin ke sini kan. Tadi kan kita punya 2, kita masukin semuanya. Nanti prosesnya langkah selanjutnya sama. Seperti itu Pak Bambang. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Iya, cukup Pak jelas Wan. ya. Jadi untuk pembetulan tadi kalau di kita memang masih manual karena memang untuk pembelajaran. Jadi semua orang bisa membuat SPT untuk kondisi normal semuanya gitu. Gitu. Tadi Ya, penjelasan dari itu Pak kan Wan sudah khusus cukup jelas, kondisi Bang. khusus. Iya. Sangat jelas, Pak. Pertanyaannya juga mantap gitu. Ya, Bagi bagus orang-orang Pak Dani lama ini. itu sepertinya nggak tahu ya Pak Wan ya kalau batas membuat Betul. faktur pajaknya tanggal 15 bulan berikutnya. Iya. Dan ini juga tadi pas kebetulan Pak Bambang juga tanyain, kita langsung bisa uji coba buat faktur pajak pengganti sama SPT pembetulan. Oke, Oke. bagus pertanyaannya Pak Bambang. Iya, matur suwun, Pak.
Ya. Siap, siap, mantap. Pertanyaan berikutnya satu lagi mungkin baru kita coba untuk mengerjakan. Kita nanti akan ditutup oleh Pak Iksan sebagai MC-nya. Kemudian nanti bisa mengerjakan teman-teman semuanya. Oke, barangkali ada pertanyaan satu lagi, Pak, Bapak Ibu, atau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu yang kemarin ada keluh kesah dikejar-kejar PPN karena mungkin pedulian kita terhadap jumlah omset kita. Oke, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari sebentar saya bacakan dari Erna. Maaf Pak, yang dimaksud upload faktur pajak ini apa sama dengan saat pembuatan faktur pajak yang akan kita berikan ke konsumen? Boleh, Pak Wawan? Mungkin. Baik, Pak Dani, ini Mbak Erna ya, tanya maaf yang dimaksud upload faktur pajak ini apa sama dengan saat pembuatan faktur pajak yang akan diberikan ke konsumen? Betul, jadi faktur pajak yang diberikan ke konsumen itu yang sudah kita upload. Ya, jadi sebelum kita upload nggak boleh dikasihkan ke konsumen. Jadi yang kita upload sudah kita laporkan ke sistem JJP dan kita sudah ngakui PK. Dan pembelinya tadi sudah ngakui sebagai PM, dapat PM. Seperti itu. Kuncinya di mana? Lihat, faktur pajaknya ada berikutnya enggak? Kalau mau masukin lagi, berikutnya bisa di-scan, terus nanti infonya muncul semua di berikutnya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Sepertinya karena waktu sudah menjelang malam sekali, nanti kayaknya dari tim teman-teman semuanya kita akan share kira-kira pelatihan berikutnya kita mau bahas apa sih. Kalau PPN aja memang sepertinya tidak cukup kalau hari ini. Belum lagi kita bahas nanti ada PPN bagi perusahaan retail yang digunggung nanti seperti apa Pak? Apakah buat faktur pajak apa enggak? Belum lagi kalau ada kegiatan membangun sendiri Pak, kok dikenakan pajak, ini PPN macam apa? Banyak banget Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Dan nanti kita mudah-mudahan kita sharing-sharing seperti ini kita agendakan mungkin di hari weekday atau mungkin di hari weekend itu bisa jadi. Selebihnya terima kasih banget Pak Wawan. Terima kasih banget juga Bapak Ibu semuanya. Nanti soal berikutnya akan di-share oleh Pak Wawan ya. Sepertinya Pak Wawan Ya. kendala sinyal. Sudah ada ya. Akan di-share oleh Pak Wawan nanti di ruang kelas online kita. Jadi kita bikin ruang kelas, teman-teman bisa submit di sana. Kemudian nanti akan muncul nilainya berapa. Gitu. Begitu mungkin untuk penugasan Pak Wawan bisa ini menyampaikan. Oke, atau kayaknya ini. Oke. Jadi teman-teman semuanya nanti akan ada penugasan. Kalau tadi kita SPT PPH SPT PPN untuk masa pajak Januari, nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya boleh mencoba untuk menggunakan SPT PPN untuk bulan Februari. Ada beberapa kejadian-kejadian sana yang kemungkinan bisa dilaksanakan. Nah, batas akhirnya untuk pengumpulan sampai besok siang. Jadi sertifikat akan kita berikan itu ketika nama-nama Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa atau teman-teman pengusaha di sana kalau sudah submit atau sudah lapor SPT untuk Februari kemudian disubmit ke penugasan. Oke, itu saja mungkin dari kami Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Wawan atas ilmunya. Mudah-mudahan semangat Oh ya, kita, semangat pembelajaran kita, misi kita untuk memang pajak ini kelihatannya keras Pak Wawan, apalagi PPN ini tinggi banget, banyak sekali beberapa pengusaha-pengusaha yang tidak aware, lupa kalau omsetnya udah besar, tidak mungut tiba-tiba harus setor. Nah, mudah-mudahan kita pembelajaran kita bisa next lagi, bisa lebih asyik lagi. Berikutnya mungkin itu saja Pak Wawan. Berikutnya saya kembalikan lagi ke Bapak Iksan selaku MC. Silakan. oh ya Pak Dani ya, tadi saya memastikan lagi. Jadi nanti yang batas waktunya besok jam 12 itu eh, baik betul atau salah, tetap kami berikan sertifikat. Jadi tidak yang betul aja. Pokoknya Bapak Ibu submit tugas ya. Yang
lebih baik kan betul, tapi jangan takut ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba mengerjakan nanti yang kasus bulan 2 ya. Saya kasih batas waktu sampai besok jam 12. Ya, jadi sekali lagi jangan takut salah. Yang saya berikan, yang kami berikan sertifikat itu yang ada bukti submit penugasan, baik betul maupun salah. Ya, terima kasih Pak Dani. Baik Pak Owan, terima kasih untuk penjelasan detailnya. Berikutnya saya serahkan lagi ke Pak Iksan. Saya juga mohon maaf jika dalam memandu agenda pada malam hari ini banyak hal atau banyak yang mau dipertanyakan, termasuk nanti kalau ada kampus Bapak Ibu yang ingin bekerja sama dengan kita untuk pembelajaran di kelas, nanti bisa dikomunikasikan. Oke, saya serahkan lagi ke Pak Iksan. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Pak Dani, Pak Wawan sudah memberikan kami kesempatan sebagai MC untuk menutup acara. Tapi sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan agenda kami. Sebenarnya agenda kami itu tidak terbatas hanya pelatihan secara rutin, tapi juga kami punya yang namanya program private pajak AB. Nah, ini juga nanti pemateri-pemateri juga akan disediakan dari kami itu dari para ahlinya seperti itu. Dan juga ketika Bapak Ibu semuanya itu mendaftar di private kami, tentunya akan ada benefit dari kami, yaitu ketika pendaftaran itu minimal 3 orang, itu akan dapat cashback 100.000 untuk masing-masing pendaftar. Dan juga benefit yang lain itu adalah akun ini Bapak Ibu semuanya, akun aplikasi selama 1 tahun. Jadi 1 tahun Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi ini, tidak perlu registrasi untuk perpanjangan dan lain sebagainya. Itu agak ribet. Tapi kalau memang nanti ikut private kami, itu bisa mendapatkan akun secara free selama 1 tahun dan itu bisa digunakan untuk beberapa pelatihan kami yang akan datang. Nah, seperti itu. Dan pendaftaran private kami itu akan ditutup pada tanggal 2 bulan Agustus. Kuota 30 untuk masing-masing sesi dan nanti sesi itu akan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi Bapak Ibu semuanya. Dan private kami itu ada 24 kali pertemuan dengan berbagai materinya nanti dan asesmen itu per tiap tema itu akan kita asesmen langsung jadi tidak nunggu sampai akhir. Dan proses pembelajaran itu saya kira 80% kita akan menggunakan aplikasi, yaitu secara praktik langsung dengan menggunakan aplikasi. Jadi teorinya dikit, aplikasinya dibanyakin, sobat rutin semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan polling nih. Kira-kira tema apa yang sobat rutin inginkan ketika nanti kita akan melakukan pelatihan kembali. Karena kami kan melakukan pelatihan rutin dan itu free kalau memang pelatihan rutin. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya atau sobat rutin semuanya silakan polling nanti di grup WA. Kira-kira nanti tema apa yang paling banyak diminati itu nanti akan kita berikan pada pelatihan selanjutnya. Nanti Pak Fadil Abdani bisa dibantu untuk memberikan pollingnya dan kita kasih waktu sekitar mungkin 20-30 detik untuk pengisian polling terkait dengan tema yang akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan dari sobat rutin semuanya, sebelum kita akhiri, silahkan disampaikan kepada kami. Mohon izin, untuk yang di submit ini yang case ya, bukan yang trial berarti ya. Pak Wawan. Ya, ya Pak Bambang, betul, yang case ya, yang bulan 2. Siap, terima kasih. Ya, Wah, ini kayaknya ini nanti Pak Bambang yang jadi juara 1 ini. Jadi kalau sangat antusias sekali ini. Jadi Bapak Ibu kalau di rutin simulator itu kita bisa melihat siapa yang juaranya, championnya. Dalam satu sesi bootcamp atau pelatihan itu kita bisa melihat kira-kira yang paling tepat dan yang paling tercepat itu siapa. Jadi memberikan kesan, oh kita nggak hanya dikasih tugas saja, tapi kita ngelihat siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat. Nanti medalinya kelihatan. Mungkin
next agenda. Oke, ada yang tanya submit case-nya ke mana? Jadi boleh ini, Pak Wan, boleh bantu share screen lagi, barangkali ada teman-teman yang bingung untuk submitnya. Baik, Pak Dani, saya share lagi ya. Untuk yang mau submit, jadi masukkan tadi kan sampai ke SPT induk ya. Jadi masuk ke SPT ini kan tadi yang sudah saya laporkan, yang normal ya. Ya, ini yang menu submit penugasan ini diklik. Pilih yang project. Nanti ada yang project case. Ini saya tambahi ya. Ini baru tadi yang case-nya aja. Yang trial yang tadi. Ini kan yang trial kan. Berarti posisinya ini. Nanti kalau Bapak Ibu ngerjain yang case, nanti pilih yang case pelatihan e-faktur. Seperti itu. Jadi di menu SPT muncul submit penugasan setelah Bapak Ibu melaporkan SPT-nya. Muncul BPE ini. Saya muncul BPE ini, baru muncul menu submit penugasan. Seperti itu. Begitu Pak Dani. Mungkin Bu Susanti sudah jelas? Kalau saat pengerjaan case ada yang masih kurang jelas, boleh tanya ke siapa? Langsung ditanyakan ke grup WA. Nanti saya bantu untuk menjawab. Yang penting jangan tanya jawabannya. Atau bisa WA saya, atau bisa DM IG saya. Kalau misalkan ada yang mau konsultasi terkait tentang kasus perpajakan atau apa, bisa DM atau WA saya. Kalau terkait tentang tugas ini, langsung ke grup WA. Nggak terasa sudah 2 jam, Pak Dani. Padahal kita jadwalnya cuma 1 jam. Oke, betul. Memang kalau basisnya Pokoknya praktik kalau ya. kita asik, cepat waktunya itu. Iya, siap-siap. Saya kembalikan lagi. Mungkin kita kembalikan lagi ya Pak Wan ke Pak Iksan. Baik, Pak Dani, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani. Tolong dibantu untuk pollingnya. Mungkin sekitar 15-20 detik saja untuk mengisi polling. Kira-kira materi apa yang diminati oleh para sobat rutin ini untuk kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Bisa Mohon maaf dibantu Pak, Pak izin Dani? menyela. Oke, silakan. Tadi kalau untuk case tambahannya beda ya dengan case yang pertama. Kalau yang satunya PT Kukus apa ya? Kemudian untuk yang ini PT Jaya Abadi. Betul, Pak Bambang. Yang case bulan 2 itu PT KUS. Tadi beda, ya. Yang tambahannya PT Jaya Abadi gitu ya. Ya, berarti yang saya kirim tambahan tadi khusus untuk yang bulan 1. Berarti yang khusus bulan 2 itu nggak perlu ditambahin lagi. Sudah. Oh, tambahannya ini khusus yang trial tadi. Oke. Iya, itu kan PT Jaya Abadi kan Oke. invoice-nya. Ya, Tapi kira untuk yang juga case masuk tambahan yang case itu buat yang disubmit. enggak. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Bambang. Untuk polling sudah kami kirimkan ke grup WA. Nanti silakan sobat rutin untuk memilih kira-kira tema apa yang nantinya akan kami berikan kepada sobat rutin semuanya dalam pertemuan rutin kita. Nah, tambahannya aplikasi ini juga bisa digunakan di kelas Bapak Ibu semuanya dan sobat rutin semuanya jika memang ingin menggunakan pembelajaran di kelas berbasis dengan praktik. Dan juga untuk kegiatan kerjasama yang lain bisa disampaikan dan atau untuk pelatihan yang sekiranya itu dibutuhkan di kampus Bapak Ibu semuanya atau di lingkungan Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi kami atau admin kami nanti siap untuk membantu seperti itu. Biasanya kami memang melakukan bootcamp seperti itu di masing-masing universitas untuk mengenalkan aplikasi kami di lingkungan akademik.
Mungkin cukup itu saja dari saya sebagai MC. Jika mungkin ada tambahan dari sobat rutin semuanya sebelum kita akhiri. Foto Oke, bersama, Pak Wawan. Oke, sebentar ya, ya. saya nambahi dulu ya. Boleh. Untuk aplikasi rutin ini ya, jadi kita buat semirip mungkin sama praktik pekerjaan langsung. Jadi sudah ada beberapa menu ya. Jadi aplikasi yang Bapak Ibu dapat username itu bisa dipakai sampai kapan, Pak Dani? Sepertinya 3 hari. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, berarti sampai besok jam 12 malam ya. Ya, Jadi ya. nanti kalau Bapak Ibu mau buat belajar lagi bisa hubungi adminnya rutin, bisa langganan paket murah 6 bulan hanya 75.000. Saya aja tadi beli yang paket 75.000 ya untuk langganan 6 bulan. Kalau yang mau ikut brevet itu free selama 1 tahun. Jadi dengan biaya brevet 750.000 tadi sudah dapat 150 kan untuk yang 1 tahun. Berarti anggap aja brevetnya hanya 600. Jadi nanti selama brevet kami akan ngasih pembelajaran kasus sama bagaimana pelaporan di SPT PPN, SPT Badan, Bupot, PPh 21 ya. Jadi selengkap mungkin. Jadi untuk yang bulan Agustus nanti kami buka 30 kota. Untuk sementara yang sudah daftar berapa Pak Iksan? Sampai saat ini sekitar 20 sudah masuk, sekitar Oh, 10 orang lagi masih ya, menunggu. jadi nanti kita akan nunggu 10 orang lagi, kita akan tutup kalau sudah penuh, kita mulai pelatihannya tanggal 6 Agustus, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, jam setengah 7 atau sampai setengah 9. Misalkan ada yang sampai rumah jam 7, gimana? Ya nanti tergantung kesepakatan bisa kita sesuaikan, jadi jam 7 sampai jam 9. Pokoknya kita cari kesepakatan aja seperti itu. eh Pokoknya seperti tadi untuk SPT PPN, untuk SPT lain-lainnya nanti langsung kita praktekkan dan Bapak Ibu ketahui ini persis sama di pekerjaan harian ya sistemnya pajak. Terima kasih Pak Iksan. Oke, terima kasih banyak Pak Wawan, Pak Abdani. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami mewakili tim rutin akademi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan sobat rutin. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di minggu kedua setelah ini ya. Paling lambat nanti kita menyesuaikan dengan instruktur untuk waktunya. Silahkan pantengin aja di Instagram kami untuk informasi pelatihan yang selanjutnya seperti itu. Oh ya sudah foto belum ya? Mungkin ya, Sudah foto belum? Kalau foto minta tolong kameranya di oh on ya, kan ya. ya mungkin foto sejenak Ya untuk minta tolong dokumentasi kami. dokumentasi kami supaya kita juga tahu oh namanya siapa yang mana ya. Oke, Minta tolong on kameranya di on kan. Nanti kita minta dokumentasi. oke, silakan Pak Dani untuk foto. Bentar, tunggu dulu. Masih mungkin ada yang mau buka kameranya, kita tunggu. Oke, saya hitung. 1, Oke ya. 2, 3. Lagi yang Oke, yang kedua. yang kedua, slide yang kedua nih. Halaman yang kedua nggak ada yang on cam, nggak masalah. Satu, Ulangi lagi kalau sudah dua, banyak lagi. tiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Sobat Rutin semuanya sudah berpartisipasi di agenda kami. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kami mewakili tim Rutin Akademi mohon undur diri Bapak Ibu semuanya dan Sobat Rutin semuanya. Nanti jika ada kendala lebih lanjut atau terkait dengan pengerjaan case tadi, silakan dikomunikasikan melalui grup yang sudah kita buat. Oke, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.